dari gua sekarang udah jadi tukang mandi bayar. Ya at least memang karena gagal aja nggak ketemu jalan materinya. Ya lu mau musik terus tapi tetap lapar kan pengen ngerokok ngopi gitu, nggak bisa hidup dari musik ternyata gitu kan, sederhana itu. Cuma sekarang kalau misalnya kayak Untar bilang iya gue sadari itu terlalu jauh untuk ngejar sebuah karya, yang paling deket dulu nih yang hidup dari bisa bergantung sama musik, yang aman di kafe. Sebenarnya kan semua kerjaan itu passion sih, kayak musik juga passion. Tapi kan nggak semua orang bisa hidup dari passion, coy. Iya. Itu bedanya, gue ngerasain bedanya Gen Z sama usiaan kita gitu. Maksudnya kalau Gen Z tuh sekarang dia merasa ini bukan passion gue, ini bukan gue, dia ngambil putus tuh, tidak udah gue gitu. Dia nggak sih kayak dia ketemu bos yang killer. Kalau zaman gue nih, mungkin Bang Wahyu ya masih begitu, Bang Wahyu ya udahlah kita nikmatin dulu sampai berapa jauh nih gitu kan. Tapi kalau sekarang mah ya kalau udah jalan pintas coy. Iya kebanyakan itu. Gue nggak tahu deh kalau lu gimana yang pernah kerja sama orang. Ya kadang masih sih kayak misalnya lu dimarahin pimpinan, entah lu ngerasa gaji lu kurang, tentunya yang lu rasain pada situ lu bertahan atau langsung cabut? Mikirin cara untuk cabut supaya aman ya. Jadi udah langsung nge-create. Misal gimana sih, wah kerja di mana lagi ya? Gue juga gitu sih, gue nggak jalan-jalan, mikir doang ya. Makanya abang sempat bilang, perasaan lu setiap tahun kita ketemu lu selalu ganti kerjaan gitu kan? Karena faktanya makanya setiap tahun kerjaan saya beda kan? Gue lebih ke ini aja sih, kalau menurut gue lebih ke cara pandang untuk survive aja gitu. Kalau gitu sekarang gitu. Kayak lu bilang ambekan juga kagak sih, tapi kalau ngambil jalan putus aja gitu, udah gue udah main, besok gue gak masuk gitu. Iya kan masalah kayak gitu kan. Iya. Masalahnya kayak gitu kan. Mau itu dia background lulusan tinggi atau rendah, sama aja. Mental gede ya, gede ya. Tapi nggak nyalain gadget juga sih. Enggak. Lebih ke personal ya. Iya. Itu mungkin yang lebih bahaya. Ketika lo kerja udah tidak bisa mencapai goal lo sendiri, misalnya capaiannya profit atau gaji yang besar, terus misalnya nggak ada karir pet, tapi lo nggak mau pindah-pindah atau nggak mau cari jalan baru, itu masalah menurut gua. Ngapain lo? Sedangkan yang tidak bisa akan balik lagi dalam momentum masa muda lo, masa emas lo, ya kan waktu, usia itu sendiri dan pengalaman. Dan lo nggak ada ini itu. Kalau mau aja PNS, mau dibagi-bagi kayak apa nih, gue dinunduk aja, tenang. Iya siapa? Iya. Gue nggak dikejar. Bisa bilang pimpinan nih, Pak Wahyu gimana? Udah tadi gini, oh ya udah. Karena apa? Dan klik semua. ABS. Nggak semua orang punya harapan di masa depan, di masa yang sudah tidak produktif lagi, itu punya jaminan semua orang kan. Makanya siapa orang yang nggak bisa atau nggak mau yang dijamin masa depan enak? Ya, lu jalan berbeda. Kalau lu nggak pengen ke corporate, saat ini masih menikmati musiknya. Musik ya. Mungkin lebih ke apa ya? Pengen coba di jalan yang benar. Di nasional bisa di hobi dibayar itu enak coy. Bener kan? Apalagi jadi profesional ya. Iya. Apalagi hasilnya mantep gitu ya. Iya. Itu paling menurut gua privilege lah. Kalau lu udah sampai dapetin di titik itu, lu privilege gitu. Kita nggak ngomongin soal besar kecilnya. Banyak banget ya orang-orang yang terima, anak gua udah cukup punya rumah, anak gua udah dijamin, pendidikannya sampai S1 dan lain sebagainya. Tapi dia sendiri ibaratnya banyak orang itu kan nggak mau gue bisa aja. Masih banyak orang-orang yang lebih kaya lagi. Nah, yang dia nikmatin adalah ya privilege itu, hobi yang dibayar, dia menjalankan sesuatu yang dia suka, ada duitnya, dia kayak gitu. Anteng kalau udah dapet mah prosesnya biasanya pasti sampai dianggap nggak kerja. Ngapain sih lu kan? Iya. Tiba main band doang nggak ada duitnya lagi. Nah itu proses kesananya. Tapi kalau udah menghasilkan baru enak. Iya. Baru pasti. Menghasilkan tadi itu yang susah. Apalagi kalau misalnya lingkungan kita, men,
orang kerja itu definisinya adalah berangkat jam 7 pulang jam 5. Ya. Karena emang udah mindsetnya orang kita kali ya. Lu kalau yang kita biar jadi dokter gitu coy. Anjing. Jadi gitu ya. Sekolah yang pintar dong lu biar jadi insinyur. Nah, Ya lu kan jadi insinyur dong. Ya lu kerja di rumah, akhirnya lu juga pengangguran. Padahal lu kerjain. iya. Kerjain passion lu nih. Iya. Itu yang menurut gua nggak semua orang bisa. Walaupun secara akademisi semua orang punya, bisa jadi. Misal, kayak misalnya ada orang kuliah, tentu lulusannya jutaan. Banyak banget jutaan orang ekonomi, IT, dan lain sebagainya. Tapi nggak semua orang bisa dari ilmunya bikin karya yang dapetin duit dari ilmunya itu. Nggak bisa. Kebanyakan menurut gua lebih ke condongnya gua kerja, itu aja. Sama orang. Itu mah ketinggian ya. Lu cuman bikin begini aja, kadang kita nggak bisa. Wah, ngeliat orang jualan keripik, kayaknya laku laris nih gitu. Nah, ya. Padahal kan semudah itu kan bikin klinik gitu. Sekarang tutorial banyak di YouTube, lo nanya tetangga bisa. Kayak depan rumah lo kan bikin cireng gitu. Harusnya kalau contoh juga Bisa dong. gampang. Iya. Tapi ketika lo jalan sendiri juga Belum tentu. Nah, itu. Ada kendala di belakang yang nggak kita tahu gitu kan. Ya, betul. Jadi gini, kembali tempo hari main ke souvenir itu ada Hunting Glory. Di Hunting Glory kan banyak banget ya. Iya. Salah satunya produknya. Iya. Di kawasan itu ini. Oh, iya. Iya. Iya, yang mana notabene kebanyakan UMKM. Iya. Jadi dia bilang enak ya kayak gitu. Tapi pas cerita panjang ya kan, buset mesti dia kursus, ya kan, tenaga keluar, pikiran juga harus pusing. Ya kan? Jadi ingat kayak gua waktu usaha lele. Nah, itu. Lihat orang tuh gampang amat Iya, ini ya. bahkan jadi meme di komentar. Iya, lu capek kerja, ternak lele. Padahal di praktekin, ternak lele itu bisa juga, gitu. Lele. Ternak lele loh, masih gagal. Yang nggak dikasih makan aja hidup tuh lele gitu kan. Iya. Bangkrut juga gitu. Iya. sama musik juga begitu. Iya. Semua orang bisa main gitar, semua orang bisa cipta lagu. Kenapa Ariel Peter Pan doang yang cepet naiknya? Iya, iya Itu di situ ada apa ya? Ya mungkin Apa? luck juga ada, Luck. mungkin ada juga. Definisinya kalau secara bisnis kalau gue nih ya, walaupun gue bukan orang bisnis, momentum sama lu udah menguasai itu gitu. Waktu tadi gue cerita sama Uta, ada loh orang yang jasa bikin akun Facebook. Kalau gue anjing, gue bilang jasa bikin akun Facebook aja ada. Modal email doang ya. Jadi Kan gue tapi sebagai ketemu celah ya. ada gitu, kayak gini harus jadi beli gitu. Iya, ya minta jasa ke teknisnya, layanan. Masalahnya nemuin itunya yang susah. Nah, itu momentum sama marketnya. Apa yang dibutuhin nih gitu. Iya, kayak gitu. Terus gue juga singgung. Oh iya, gue juga pernah melakukan itu di pembuatan BPJS. Salah abang kan? Iya. Iya. Kalau secara pengetahuan kan, ya mungkin lu paling lama seminggu untuk pelajari bagaimana cara bikin registrasi BPJS kan. Tapi pada saat itu kita berbulan-bulan. Iya, sampai gue ya 1 semester. Iya. Sampai gue ditanya sama bang, mas gimana cara buatnya ya? Gue sama bapaknya sampai biar akun sendiri, akun bank tersendiri. Bukan jasa pada saat itu gue waktu itu masih kuliah. Jadi kayak bapaknya nih, dan plus marketing. Naikin status langsung, oh iya saya mau ini, gue nih kalau pulang dari kampus sore itu mampir ke rumah dia. Jadi berkas udah segini. Iya, fotokopian KTP sama kakak. Input. Itu jedar gitu ya, saya kan bayar. Pada saat itu gue cuma menang kita di pengetahuan bagaimana caranya registrasi secara online. Iya. Dan gue sudah melakukan mobile banking. Iya, gitu. Masalahnya nyetak kartu di fotokopian atau Fotokopian. apa? Yes. Jadi kalau boleh ditarik itu ternyata kita lebih tahu duluan dari orang-orang. itu kan. Setelah mereka tahu chaos kita. Iya. Iya kayak gitu. Parah. Kita tahu duluan gitu. Gila men. Gila itu men. Iya, gue sama Bang Ayu sama Mandiri pada saat itu Bang Mandiri ya. Iya. Akrab gue. Nanti Nah, iya. Wah, ini mas gila. Bisa nggak ya kan? Yang kalau sampai calon nanya. iya, sampai gue ada orang kalau dari luar penasaran, kok lu bisa sih bikin kayak gitu. Itu kan berarti kan ilmu pengetahuan yang bertemu sama momentum. Demand dong. Iya, kebutuhan. Iya, jadilah gue sama Bawayu sama Hutan main di situ dalam ruangannya ukuran kan kayak gini nih. Iya, yang kita rasain bagaimana yang kita bisa tapi ketemu sama momentum jadi duit. Tapi yang bagusnya dari sebuah tongkrongan yaitu mau nyoba.
Ini apa boleh dicoba dari mulai kaos ya kan, kaos, ya kemudian itu BPJS, pokoknya asal mau nyoba aja gitu. Sampai matinya di mana ya urusan ntar gitu. Jangan aja dulu gitu. Terakhir Kita bangkrut kita. Cari rezeki ya, ngomong begitu kan? Iya. Teori coba aja. Coba aja dulu ntar di mana yang ibarat kata meledaknya gitu. Iya, gitu sih. Teori cari rezeki itu sekarang momentumnya online, yang ikut online. Itu kapan gue terakhir itu sama Bang dan kawan-kawan kripto Kripto. investasi hilang. Demi penasaran bisa nggak nih kita manfaatin kripto ini kayak orang-orang gitu kan? Bisa ada lebihan, ya kan modal 100.000 untuk 1 juta. Iya, ternyata belum sampai situ. Tapi yang jadi nilai lebihnya kita jadi tahu gitu. Iya. Ketika ada orang yang bermain sekarang, gue udah tahu. Iya. Paling itu. Yang gue ingat dari perjalanan usaha yang ngasilin duit di tongkrongan, itu yang paling berat adalah mempertahankan sustainable-nya. Jadi ketika ini udah jalan, bukan kita nggak rugi sebenarnya, tapi bagaimana cara bisnis ini berjalan jangka panjang. Pada saat BPJS itu gue mau tutup, Bang Wahyu tuh udah 1 bulan sebelumnya bilang ke gue, apalagi nih kita mau mainin, karena gue udah baca memang Bang Wahyu 1 bulan ke depan jasa BPJS secara online ini bakal habis. Iya, karena orang udah melek. Iya, kayak gitu udah tahu. Pemerintah juga udah mulai kasih jalan kan. Iya. Gitu banget nih, tapi kita bantuin orang lahiran. Iya, langsung pikir kan. Gue langsung on the spot turun ke rumah sakit, ya kan. Mentok-mentok minta tolong dewan. Iya. Tolong ini nggak bisa keluar bocah. Satu apa namanya ya? Kayak gitu kartu as. Terakhir. Ketika ditahan dulu Iya. telepon dewan. Iya. Keluar. Itu salah satu terakhir kunci kita main di bidang kesehatan. Iya, kenal sama dewan. Kalau dulu nih raja terakhir. Selama administrasi kita selesai ya. Iya, ini begitu. Soalnya ada bagian rumah sakit yang agak mempersulit. Iya. Itu kan kendala. Kendala sama aja, main musik juga begitu. Dia bikin lagu sebanyak mungkin, yang dapat ternyata satu lagu nih yang hit gitu. Sama aja. Iya. Emang ternyata kalau gue simpulin tuh ternyata apapun bidangnya, kliknya itu yang punya cuma Allah, coy. Nah, Selesai loh. iya. Kita hanya berusaha. Udah dong. Gitu kliknya. Jadi lo udah ikhtiar aja, brother. Gitu. Kalau emang belum klik ya belum waktunya gitu. Iya. Terusin aja dulu. Untuk di mana? Sampai kita jualan apa itu campur. Iya. Ya, Pempek sampai kayak bola batu. itu proses. Ya, maksud gue gini. Kalau saat ini sebenarnya kalau dari sisi kita cari market lebih punya peluang potensi karena medianya itu banyak, gampang. Promonya gampang. Iya, yang lebih berat adalah si penggiat dia ngejalanin, dia sustain dan kuat nggak mentalnya. Misalnya kayak yang tadi Bang Oyo bilang, lu ya tiap hari di rumah, gue pusing ngeliat lu omongan tetangga. Iya. Padahal definisi orang kerja, gue bilang ya, pada akhirnya gue ketemu definisi orang sini kalau orang kerja itu artinya keluar pagi jam 7 pulang jam 5 itu kerja. Definisi kerja tuh kayak gitu ternyata. Iya. Anjir gue. Ya nggak tahu gitu. Zaman sekarang tuh dia nggak asli bingung gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu, lu pergi ke kafe aja. Dong. Kita pulang. Dan gini, ada satu orang yang lucu juga. Lalu punya duit, anjir digituin. Iya. Duyul lo. Kayak berarti gue Kayak di Depok. Iya. Iya. Maaf ya Depok. Jadi Duyul. gue bingung dah ya itu stigma sentimen yang gue sampai saat ini belum rata orang-orang itu pemahamannya. Iya. Masih ada yang Makanya ketika Mutar bilang ada loh bang jasa pembuat akun Facebook, respect gua karena dia ketemu marketnya, ada orang yang butuh, ya kan? Karena segampang itu ya. Anjir, Iya, modal email, mau pack email juga bisa itu ya. Kita BPJS pakai transfer duit. Iya. Lah ini modal 0. Itu ya. Iya, anjir. Terus sekarang eranya sosial media. Gua Mutar dan teman-teman lain lagi jalanin YouTube, TikTok dan Shopee dan segala macam ada duitnya. Ini orang bingung.
Bisa lo, kan anjing ya. Lu telatnya kayak artis-artis atau banyak orang yang bilang Indonesia itu orang-orang itu tuh telatnya 10 tahun. Gua amini kalimat itu benar. Karena di kampung gua juga masih ada ya, lo belum tahu kalau TikTok ngasilin duit, YouTube ngasilin duit. Padahal YouTube udah belasan puluhan tahun. Iya, bisa loh lu nyari uang di YouTube. Iya, maksudnya kayak kalian ya, gue bilangnya misalnya kalian yang main konten gitu ya, itu kalau orang yang mengerti akan ilmu itu, lu bakalan oke, Ya. gitu. Tapi orang yang nggak tahu ilmu itu, lu bakalan status sosial lu ya tadi kutipnya pengangguran. Iya. Memang kan tadi gue bilang, gue sindir di awal adalah lu bisa nggak fundamental itu lu milikin dulu. Sama kayak lu bangun dari nol. iya, sama kayak status sosial di Indonesia itu kan sekarang peringkatnya nomor 2 sama status agama. Ini menurut gua ya, mungkin ada salahnya. Boleh. Jadi pertama tuh status agama, kedua status sosial gitu. Berikutnya tuh yang lain-lain dah. Nah, ketika lu misalnya nih agama, kita ngomong dikit dah agama tuh misalnya ini orang kagak pernah sholat, nih orang kadang dari gimana dari si muslim ke itu ngeliatnya tuh udah beda gitu kan. Makanya di sini tuh banyak pertengkaran soal agama, soal apa dan gitu. Itu mungkin yang paling atas. Yang keduanya soal ya itu status sosial tadi. Bahkan ya, lu udah kerja aja. Kalau lu cuma masih naik motor Supra nih, mohon maaf nih. Iya. Itu status sosial masih kena, coy. Masih. Iya, gitu. Itu padahal lu begitu. Nah, kita satu gedung, satu kantor. Mas, kok motornya dari ganti? Dan gue anjir gitu. Iya, gitu. Guna ya. Maksud gue ya. Kok peduli banget ya? Kecuali kalau gue mempertahankan sesuatu maksud yang gue bukan gitu loh. Maksud gue gini, ya oke lah itu kan pribadi lo ya, biarin aja. Maksud gue kayak misalnya lo kan udah habis sama status sosial yang pertama nganggur, keluar dari rumah jam 5 jam 7 tuh, jam 7 jam 5 udah selesai status sosial itu. Tapi itu masih ketemu status sosial yang lain ya. Kepemilikan. Ya emang di Indonesia itu bukan sih yang jelas. Sekarang kalau ngomongin kerja, ojek online juga kerja. Kalau cuman ngomongin status sosial kerja harusnya udah tuntas gitu, udah satu iya. Tapi ini kan enggak gitu. Ada elemen lain yang iya. Tapi ternyata memang itu yang di Indonesia nggak bisa habis. Ya, itu bukan di Indonesia doang, di seluruh negara pasti akan terjadi. Cuma kan, ya kalau misalnya memang lu ngerasa itu kurang, ya kan, setidaknya lu sadari itu, lu belum memenuhi kebutuhan dasar. Megap-megap lah keuangan lo, mau ngerokoknya pikirnya panjang, apalagi misalnya rokok lo mereknya udah aneh-aneh, itu kan juga sebenarnya ya, lah iya dong, itu juga harus diperjuangkan bagaimana kita